Oke, teman berdua. Nah, di sini Bagas sudah tersambung sama teman-teman dari Dynamic ya, teman berdua. Ini tadi Bagas nelpon si Rivi, si gitarisnya di teman berdua. Kita bakal kenalan lebih dekat sama mereka. Dan yang pasti project-project mereka ini kayak gimana gitu ya. Yuk, langsung aja kita bakal kenalan sama teman-teman dari Dynamic. Dynamic, hai selamat malam Dynamic. Selamat malam. Ya, bener gak sih Bagas nyebutnya Dynamic kayak gitu atau mungkin ada ejaan yang lebih bener nih dari kalian nih? Iya Kak, benar, kami dari band Dynamics ya. Oke, ini kalian by the way masih sekolah semua? Iya, masih sekolah semua. Wah, besok nggak ada ini kan? Libur kan? Kebetulan masih ada yang kelas 6 SMP nih Kak. Oh, ada yang masuk kelas 6, kelas 7 mungkin kali ya? Kelas 6 kelas 6 SD ada? Bener ada yang masih SD? Kita sih Kak fokus deh. Halo, masih ada yang SD berarti kalian? Enggak, kelas 3 SMP. Oh, kelas 9 maksudnya. Oke. Baiklah, dan boleh ini dong kalian kenalin dulu dong siapa aja nih yang hadir di situ. Halo, perkenalkan, nama aku Rivi, aku sebagai gitaris. Sedangkan saya, perkenalkan, nama saya Kasari Tepesta sebagai pianis. Kenalkan, nama saya Jessica Serangelina, saya sebagai vokalis. Ya. Kenalkan, nama saya Dandi Arianto, posisi saya sebagai drummer. Oke. Perkenalkan juga, nama saya Sandika Narindra Putra, posisi saya sebagai basis. And we are from Dynamics, yeay. Kalian berenam berarti. Ini tapi yang hadir berlima di situ. Iya. Oke. di PKS ya. Oke. Dan kalian ini dari Bangil ya, Bangil Pasuruan berarti ya. Iya benar. Oke. Nah, terus aliran musik kalian adalah pop rock. Nah, ini yang pengen Bagas tahu. Ini kan tulisannya Dynamic kayak gitu. Nah, ini kok ada angka 3 itu maksudnya apa tuh? Dynamics itu maksudnya itu dinamika, 3 cowok dan 3 cewek begitu. Oh, jadi filosofinya itu ya, 3 dynamic, terus angka 3 itu berarti menandakan 3 cewek sama 3 cowok kayak gitu maksudnya? Iya. Oke, ini ada ini nggak? Ada filosofinya nggak? Dynamic itu apa nih? Kok bisa kesebut nama dynamic? Karena kita itu suka bermain musik dan dynamic itu kayak awalnya itu dari dinamika gitu. Nah, angka 3-nya itu ya itu tadi dicari dari 3 cewek. 3 cowok itu ya. Oke. Ya. Ini memang kebetulan atau memang dari awal kalian ngebentuknya tuh dengan format kayak gini? Memang sengaja 3 cewek 3 cowok kayak gitu? Awalnya sih formasinya nggak gini, cuma kebetulan ada yang posisinya kosong terus diambil terus Ada pergantian personil. Oke, ya. Dan kalian mengawali berdirinya itu di tahun 2024 dan sudah ada beberapa pergantian personil berarti ya? Ya. Oke. Kalian by the way kalian dari satu sekolah atau beda-beda nih? Kita dari satu sekolah, cuman vokalisnya itu karena masih SMP jadi beda sekolah. Oh, jadi beda sekolah kayak gitu ya. Dan kalian awalnya itu memang terbentuknya itu dari band sekolah kayak gitu? Iya. Oke. Masih ini gak sih di mana? Di Pasuruan itu masih rame gak sih yang namanya festival band pelajar kayak gitu? Kita pengen tahu dong. Masih rame kok Kak. Gitu. Jadi dan kebanyakan genre musiknya itu seperti apa tuh yang paling rame di sana sekarang? Kebanyakan sih pop rock ya Kak, soalnya lagi booming. Lagi booming banget di sana ya. Apakah Iya, apakah juga termasuk kan yang stand festival kayak gitu? Iya Kak. Oke, ini pernah ini nggak? Pernah dapet penghargaan kayak gitu nggak di setiap kali tampil kalian di dalam festival?
Alhamdulillah belum nggak. Agak belum, oke. Nggak apa-apa. Yang penting tuh kalian udah ngerilis lagu tuh udah luar biasa banget gitu ya. Dan kalian barusan aja ngerilis lagu Sok Akrab gitu. Oh iya, sebelumnya kenapa kalian kok memilih musik dengan aliran pop rock kayak gitu? Apalagi anak-anak sosial kalian tuh kalau di daerah Madiun ya, itu kan lebih cenderung ke arah pop yang melo kayak gitu, pop yang ya kayak gitulah ya. Tapi kalian lebih memilih pop rock itu apa alasannya? Karena terinspirasi dari pengalaman sehari-hari kita. Oh gitu. Jadi kalian semuanya itu lebih banyak menyukai musik-musik yang agak-agak kenceng kayak gitu ya? Iya. Oke, keren banget ya. Kalian kalau apa sebelum dan juga sudah terbentuk ini, ketika kalian ini nggak sih ada mentornya nggak sih atau kalian benar-benar murni belajar sendiri? Kebetulan kita berada di bawah bimbingan sama Mr. Dadang. Mr. Dadang, oh iya Mas Dadang, oke. Aha. Jadi benar-benar ada yang ngebimbing ya berarti kalian ya? Iya. Oke. Ini ketemu di sekolahan atau memang ada ketemu sebagai konsultan kayak gitu? Kebetulan itu ketemunya itu dari sekolah. Oh, dari terus sekolah. kita mempunyai bakat, akhirnya kita jadikan satu aja, jadikan band gitu. Oke, dijadiin satu ya gitu ya. Baiklah, dan kalian baru saja merilis lagu So Akrab nih. Nah ini, ini yang ditulis juga oleh Kak Dadang ya, dan diaransemen oleh Kak Yanuariko. Ini boleh kalian ceritakan So Akrab ini ceritanya tentang apa nih? Jadi sebenarnya lagu So Akrab ini tuh banyak artinya Kak. Ada yang mengartikan di segi sosial, ada yang mengartikan dari segi percintaan gitu. Iya. Jadi tergantung sudut pandang dari yang mendengarkan ya berarti ya? Iya benar. Kalau yang di segi sosial tuh seperti kayak ada, kita sering lihat atau bahkan ngalami sendiri situasi yang dimana seseorang tuh tiba-tiba datang kayak dengan yang sangat akrab, padahal tujuannya tuh cuma ngambil keuntungan atau manfaatin doang. Gitu ya. Kalian sudah ngalamin dunia seperti itu berarti ya? Iya. Alright, baik ya. Oke, jadi pencipta lagunya Mas Dadang nih kayaknya tahu banget deh dunia kalian gitu ya. Oke, nah ini apa namanya? Kalian sempat ini gak sih? Kan biasanya kan untuk anak seusia kalian tuh pasti butuh waktu yang ini gitu ya untuk bagaimana memahami liriknya, terus memadukan dengan korelasi ke instrumennya. Kalian sempat ini gak sih? Sempat kesulitan gak sih untuk memahami lagu ini awalnya? Kalau dari aku sih mungkin tidak ada, cuman kalau dari teman-teman yang lain. Gimana? Kalau teman-teman yang lain? Sama, tidak ada juga. Gak ada juga ya. Ini berarti single pertama kalian atau sebelumnya udah ada materi lain yang kalian rilis? Kebetulan ini single pertama kami. Kalau misalnya materi lagu yang lain, kita pernah ngover lagu, cuman baru kali ini ngerilis lagu. Ngerilis lagu baru kali ini ya. Oke, gimana? Lebih susah mana? Membuat lagu sama ngover menurut kalian? Dari aku sih membuat lagu ya. Oke. Tapi di antara ini kan masih diciptain sama ini ya, sama Mas Dadang ya. Nah, ini di antara kalian berenam itu ada nggak sih yang biasa sering nulis lagu kayak gitu? Oh, mungkin saya, tapi saya lebih sukanya nulis puisi terus habis itu dijadiin ke lagu. Jadiin ke lagu gitu. Nah, itu keren tuh di ini kapan-kapan direkam gitu ya. Jadiin lagu kayak gitu. Oke. Nah, terus ini untuk So Akrab ini sendiri ya. Ini apakah nanti akan menjadi project kalian? Jadi gini, biasanya kan band apalagi ya. Mungkin juga solois itu setelah merilis lagu pertama terus lagu berikutnya dan akhirnya terkumpul menjadi mini album atau album. Nah, kalian ada arah ke sana nggak sih atau cuma akan merilis satu lagu ini aja dalam waktu dekat ini? Kalau kita itu sudah ada project selanjutnya untuk lagu kedua. Cuman masih belum di recording aja. Belum di recording ya.
Oke, jadi ini So Akrab ini sekarang ini yang benar-benar kalian fokusin, terus yang berikutnya nanti udah ada planning tapi belum masuk dalam rekaman kayak gitu berarti. Iya. Oke. Nah ini kan by the way kalian masih sekolah nih. Ini gak sih ganggu gak sih kegiatan bermusik kalian dengan sekolahnya? Kalau menurut aku sih enggak, soalnya kita udah belajar dikasih tahu bagaimana caranya untuk memanajemen waktu. Manajemen waktu ya. Untuk membagi waktu dari sekolah sama latihan begitu. Jadi vokalisnya yang SMP kalian yang udah kalian sisanya SMA berarti? SMK ya? Iya benar. Oke, SMK mana kalau boleh tahu? Satu sekolah kan? Iya. SMK Negeri 1 Bangil. SMK Negeri 1 Bangil. Oke. Wah, keren sekali ya. Oke, nah terus ini kita juga pengen tahu dong ya, karena kita juga sudah dengerin single kalian. Nah, terus sekarang kita balik lagi ke kalian ya sebagai satu kesatuan dalam Dynamic. Nah, ini kan biasanya kalau di kalian pernah tampil live di panggung gitu nggak sih? Untuk lagu yang pertama ini, untuk lagu So Akrab ini belum pernah. Belum pernah ya. Jadi Iya. kalau sebelumnya udah pernah di festivalan itu berarti udah pernah ya? Bagaimana Kak? Yang ketika kalian main live udah ini ya, udah sering ya, udah sering live ya, tampil ya di panggung ya. Iya Kak, sudah pernah. Oke. Nah, yang pengen kita tanyain adalah biasanya tiap-tiap band itu kan ada ciri khasnya masing-masing nih. Nah, ini kalau Dynamic ini ciri khasnya apa nih? Mungkin dari dress code-nya atau dari style kalian dalam pergerakan badan dan lain sebagainya. Ini kalau menurut kalian Dynamic apa nih yang menarik? Yang di Ciri khas dari band kami ada di lirik yang relate sama kehidupan remaja yang simpel tapi catchy. ya kayak gitu. Kalau dari pakaian gimana pakaian? Mungkin kayak kalian kayak tahu band-band sekarang itu kayak mungkin yang lebih rock itu senang pakai baju warna hitam doang kayak gitu, terus dengan mata yang kayak digelapin di emo kayak gitu. Nah, kalian ada ciri khas kayak gitu nggak sih? Atau casual aja ketika tampil? Kebetulan kalau Dynamic Street itu pakai bajuan sporty. Oh ya sporty, jadi casual aja ya? Iya. Oke, keren ya. Kamu tadi nyebut Dynamic Tree, itu gimana? Berarti yang benar nyebutnya Dynamic atau Dynamic Tree? Dynamic Street. Oke, jadi Bagas tadi salah nyebutnya berarti Dynamic doang. Jadi ada Dynamic Tree ya berarti ya? Iya. Rawat nih teman berdua. Jadi nyebutnya mereka itu Dynamic Tree bukan Dynamic doang ya, karena ada angka 3-nya itu. Karena angka 3-nya itu nyambung di belakang teman berdua. Coba deh kalau bisa jadi kasih strip gitu jadi Dynamic Tree mungkin nyebutnya ya. Oke deh. Nah, terus gini. Ini kan kalian kan juga sekarang ini masih sekolah nih dan kebetulan juga udah bisa membagi waktu dengan keren kayak gitu ya. Nah, ini kalian juga ini nggak sih juga ada project-project lain misalnya nih kalau di Madiun ya, ini banyak band-band yang mungkin seusia dengan kalian. Selain mereka membuat lagu, mereka itu juga reguleran gitu, reguleran main di kafe atau mungkin ada disuruh main di acara merit gitu, gathering kayak gitu. Nah, kalian juga tampil kayak gitu nggak sih? Mungkin di kafe-kafe setiap minggu kayak gitu atau kalian murni hanya ngumpul ketika ada project lagu aja? Kalau untuk bandnya itu belum ada, tapi mungkin kalau kita secara mandiri mungkin kalau saya biasanya kalau misalnya malam minggu gitu biasanya main di kafe. Oh, jadi ini ya. Siapa aja yang biasa reguleran tuh di kafe? Saya Rivi sebagai gitaris biasanya bawain lagu di kafe-kafe. Oh, kayak gitu ya. Nah, ini kenapa kalian nggak nyatu aja tuh main jadi sekalian latihan kayak gitu ya? Oke. Nah, terus untuk
project kalian yang berikutnya, ini kan kalian lebih ke pop rock ya. Lagu kalian juga udah kita dengerin, keren banget. Dan kasih bocoran juga dong untuk project kalian yang berikutnya nanti seperti apa nih bocorannya? Kalau untuk genrenya tetap genre pop rock. Terus untuk lagunya itu mungkin lebih ke percintaan. Lebih ke percintaan gitu ya. Oke, jadi lebih ke cinta-cintaan kayak gitulah ya untuk single berikutnya. Jadi penasaran, kalian tungguin aja deh teman Pro 2, karena kalau dibocorin ntar nggak seru, kalian nggak surprise nantinya. Oke, nah kita juga pengen nanya ke kalian semuanya nih. Ini kan yang namanya dunia musik kan selalu ini, pop rock seperti ini, yang mana ini menjadi arah musik kalian. Nah seandainya kalian mungkin ada seseorang atau produser ataupun siapalah pencipta lagu yang pengen banget menciptakan lagu kalian tapi genrenya berbeda ya, misalnya contoh genre yang lebih jazz gitu, lebih folk kayak gitu. Nah ini kalian mau ngelakuin nggak kayak gitu? Kalau untuk beda genre mungkin bisa kita pikirkan lagi, karena dari awal band Dynamic 3 itu sukanya di genre pop rock. Pop rock kayak gitu. Tapi kalian ketika sesekali main live kayak gitu sering mainin genre lain gak sih? Oh, mungkin kalau ngover kita tetap ngover buat jadiin lagu itu pop rock, Kak. Oh gitu. Jadi meskipun kalian mengcover lagu orang lain yang mungkin genrenya pop gitu, tapi kalian bikin ini ya, bikin rock ya berarti ya? Iya. Oke, keren sekali. Oke, pengen tahu dong gimana bisa melihat konten-konten kalian tuh ketika cover? Di mana kita bisa lihat? Kebetulan kita aktif di Instagram. Apa tuh Instagramnya? Instagramnya Dynamic 3. Dynamic 3 gitu ya. Jadi searching aja Dynamic 3. Kalian nggak bikin konten di YouTube kayak gitu, live kayak gitu? Kalau untuk di YouTube kita belum bikin vlog sih, Kak. Jadi kalian lebih main di Instagram aja ya? Iya. Oke, wah keren sekali ya. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana mereka bermain ya teman-teman Pro 2, silakan untuk kamu lihat di Instagram mereka di Dynamic 3. Nah sesekali kalian ini gak sih bikin konten live kayak gitu nggak sih, atau murni semuanya yang kalian masukin di sosial media itu recording semuanya? Kita biasanya kalau lagi latihan atau lagi recording di studio itu biasanya kita live di TikTok, Kak, aman-aman. Oh, di TikTok gitu ya. Oke, namanya juga sama akunnya? Iya, sama Dynamic 3. Oke, sama Dynamic 3 gitu ya. Oke, teman Pro 2, terus yang menarik ya, nilai plus dari Dynamic 3 ini dalam pengerjaan So Akrab ini juga berkolaborasi dengan Nuswantara Publishing ya, selaku produser untuk menghasilkan kualitas produksi yang bagus nih teman Pro 2. Nah, kalau boleh tahu Nuswantara Publishing ini dari mana nih? Dari tempat kalian atau dari daerah lain nih? Kebetulan untuk Nuswantara Publishing itu kita kenalnya dari Pak Wawan. Oh gitu ya. Dari ini ya. Jadi semua yang mengatur agenda kalian ya, itu dari beliau ya berarti ya. Oh betul. Oke, baiklah. Keren sekali nih mereka teman Pro 2. Karena mereka udah punya manajemen sendiri, jadi apa-apa udah diatur nih sama mereka, mulai dari jam latihan, recording dan lain sebagainya. Ini tentu saja menjadi satu pembelajaran yang baik, apalagi mereka masih sekolah nih. Oke, nah untuk jauh ke depan nih, apakah kalian kira-kira ini kan biasanya kan kalian masih satu sekolah lah ya, biasalah dalam satu band itu kan nanti mungkin ya 3 tahun ke depan itu kan kalian pasti udah akan beda-beda sekolah mungkin kayak gitu. Nah ini kalian punya komitmen gak sih untuk kedepannya akan tetap terus bersama seperti ini, atau ngalir aja Dynamic 3 ini? Sebetulnya kita belum mikir sampai depan juga sih, Kak. Soalnya nanti bakal ada yang PKL atau mungkin ada yang mau atau kerja ke luar negeri gitu. Nah itu kan mungkin akan kalian hadapin ya. Kalian sudah siapin belum istilahnya
konsekuensi seperti itu, apakah kalian nanti akan break dulu atau dari sekarang kalian udah nyiapin nih regenerasi, mungkin akan nyari personel baru dan lain sebagainya? Mungkin kalau dari kita itu akan break dulu sebentar. Oh, break dulu ya. Jadi kalian memang benar-benar berkomitmen untuk tetap bersama-sama ya, berenam ya? Oke, wah ini ujian kalian sebenarnya nanti setelah lulus sekolah beneran. Masalahnya kadang-kadang, aduh, kalau misalnya udah beda sekolah ya, apalagi yang kuliah keluar kota, magang mungkin di luar negeri, nah itu kan udah jarang sekali ketemu seperti itu di teman Pro 2. Oke deh, buat Dynamic Tree, harapan kalian apa nih untuk single ini dan juga kedepannya nih? Jadi harapannya semoga Dynamic Tree ini bisa terus konsisten latihan. Walaupun kami masih pelajar, kami tetap ingin serius berkarya. Oh, serius. Kami ingin ngebuktiin kalau band kami juga punya kualitas agar bisa didengar luas. Alright, keren sekali ya. Kalau misalnya ada lagi nih yang nawarin kalian untuk berkembang terus harus pindah ke daerah lain gitu, mau nggak? Mau sih. Tidak. Ayo ya udah, sekolah dulu aja ya. Yang penting sekolah aja dulu, itu yang penting. Baiklah, oke deh. Baik teman-teman Dynamic Tree, thank you banget atas waktunya di malam hari ini ya. Dan sukses untuk lagu kalian So Akrab, yang kalian udah bercerita banyak sekali cita-cita kalian. By the way, oh iya tadi Bagas lupa, kalian semuanya udah punya cita-cita ke depannya tetap ingin jadi musisi atau gimana? Kalau untuk saya pengen tetap di kalau saya tetap bakal di bidang musik. Di bidang musik ya. Oke deh, dan semoga aja itu bisa terjaga dengan baik, kalian bisa tetap kompak dan apapun kondisinya lah ya. Entah itu kalian nanti bakal break dulu atau gimana, yang pasti tetap terjalin dan tetap membuat karya-karya lagi, jangan sampai berhenti. Dan mumpung nih kalian masih bersama-sama dalam beberapa tahun ya, jadi rajin-rajin aja bikin materi dan kabarin kita aja, nanti kita bakal ajak ngobrol lagi ya. Oke, Dynamic Tree, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Ya, dadah. Selamat malam. Seru sekali ya. Berasa ngobrol sama teman ini, berasa ngobrol sama adik kelas gitu ya teman Pro 2. Oke, kita tungguin aja deh teman Pro 2, dan kalian bisa request singlenya So Akrab ya di Pro 2 dari Dynamic Tree, yang mana ini masih fresh banget dan kamu bisa memberikan semoga aja mereka menginspirasi deh kalian semuanya untuk bisa tetap berkarya ya, meskipun ya mungkin yang namanya musik festival itu udah nggak seramai dulu lagi, tapi kalian tetap terus berkarya. Alright, kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, dan kamu bakal dengar makin banyak lagi nanti, banyak teman-teman musisi yang berprofesi sebagai seorang musisi ataupun juga band di tiap hari Jumat ya.